Baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tema hari ini adalah diberkati untuk memberkati. Kita akan baca dari Kejadian pasal 12 mulai ayat 1 sampai ayat 3. Dikatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang percaya katakan amin. 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 Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa hidup kita di dalam Tuhan itu sangat luar biasa, sangat-sangat indah, karena hidup kita di dalam Tuhan dipenuhi dengan berkat-berkat. Bahkan di dalam perjanjian baru, Yesus berkata, pencuri hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu dengan segala kelimpahan. Jadi baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Tuhan selalu mengingatkan, Tuhan selalu mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati, karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita adalah murid-murid Tuhan, karena kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. Kita ciptaan yang begitu spesial, yang begitu khusus di hadapan Tuhan, dan kita pantas dan harus dan terus akan menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Allah adalah berkat. Oleh karena itu, Allah selalu akan memberkati kita. Jadi bukan Allah ada berkat, tapi Allah itu sendiri adalah berkat. Karena kita adalah anaknya, karena kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, kita layak, kita akan terus menerima berkat demi berkat. Yang percaya katakan amin. Jadi hidup, pastikan kita percaya, hidup kita akan penuh dengan berkat demi berkat dan berkat yang berkelimpahan. Jadi Allah selalu akan memberkati kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu akan memberkati kita. Firman Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Dan dijelaskan di beberapa ayat-ayat lain tentang keturunan Abraham. Lihatlah ke langit, lihatlah bintang-bintang, seperti itulah keturunanmu. Berkat keturunan yang luar biasa. Lihatlah laut, lihatlah apa saja yang kita bisa lihat. Seperti itulah berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi Allah adalah berkat itu sendiri, dan Allah ingin kita selalu diberkati. Jadi selalu diberkati. Pada hakikatnya kita adalah manusia dan ciptaan Tuhan yang selalu akan diberkati. Sekali sama-sama kita katakan diberkati. Diberkati. Bahkan di dalam keadaan apapun, keadaan sulit pun, keadaan tidak ada pun, keadaan nyaman pun, tidak nyaman pun, kita akan dipenuhi dengan berkat demi berkat. Dan yang luar biasa, Allah memberkati kita itu bukan berkat yang biasa-biasa. Berkat Allah yang sediakan buat kita adalah berkat yang besar, berkat yang berlimpah-limpah. Allah menjanjikan kepada Abraham berkat satu negeri yang namanya Kanaan, yang berlimpah susu dan madunya. Dahsyat. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan ingin memberkati kita,
kalau Tuhan mau berkati kita, berkatnya bukan berkat main-main. Berkatnya adalah berkat yang luar biasa. Jadi jangan pernah heran akan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang akan menghiasi dalam kehidupan kita. Karena pada hakikatnya kita adalah orang-orang yang diciptakan untuk diberkati. Sekali lagi teman-teman katakan diberkati, bahkan diberkati berlimpah-limpah. Satu yang juga pernah mengatakan bahwa apa yang belum pernah kamu lihat, apa yang belum pernah kamu pikirkan, apa yang belum pernah timbul dalam hati, itu disediakan Allah untuk kita yang dikasihinya dan mengasihinya. Jadi luar biasa berkat Tuhan atas kita, sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, jadi pastikan kita adil dan confirm bahwa kita hidup untuk diberkati Tuhan. Amin. Jadi kita hidup untuk diberkati. Yang pertama, kita akan pelajari bahwa kita hidup untuk diberkati. Dia tidak ingin kita hidup dengan kesusahan, dengan penderitaan, dengan masalah-masalah yang berlarut-larut bahkan sampai mati. Kalaupun ada kesusahan, kalaupun ada masalah, kalaupun ada padang gurun, kalaupun ada cobaan, itu sifatnya sementara. Tapi pada hakikatnya Tuhan ingin memberkati kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kehilangan harapan, karena selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bahkan ada selalu yang baru. Bahkan Tuhan bisa membuat segala-galanya menjadi baik, ya, untuk kita bisa menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Jadi hidup kita untuk diberkati. Amin. Deal or no deal? Deal. Kita hidup untuk diberkati. Kita bukan hidup untuk sakit-sakitan. Yes. Amin. Walaupun ada waktunya kita sakit, itu hanya sebuah proses pembentukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan hidup untuk miskin-miskinan, susah-susahan, kekurangan-kekurangan, utang-utangan, dan seterusnya, bikin pusing sampai mati. Mau sampai mati kita utang-utangan terus? Mau sampai mati kita sakit-sakitan terus? Mau sampai mati kita miskin-miskin terus? Stop. Jangan biarkan itu seumur hidup ada dalam kita. Kita bisa hardik, kita bisa katakan untuk tidak ada dalam kehidupan kita lagi. Karena pada hakikatnya kita hidup untuk diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita hidup untuk diberkati Tuhan. Bagaimana sih kita menerima berkat-berkat Tuhan? Wah, kalau mau belajar ini banyak, tapi paling enggak yang pertama, kita diberkati Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan, tahu-tahu rezeki nomplok, saudara. Kita tidak pernah duga-duga, tahu-tahu ada berkat yang kita tidak pernah pikirkan. Tahu-tahu ada sesuatu yang mengejutkan, ada surprise dari kerajaan Allah. Itu namanya berkat karena kasih karunia. Jadi bukan karena kita berbuat sesuatu, bukan juga karena kita memilih sesuatu, tetapi karena kasih karunia. Yang pertama kita terima berkat besar adalah keselamatan hidup kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi ada anugerah anak Allah untuk keselamatan bagi yang percaya, dan seterusnya anugerah berkat-berkat lain, kesehatan, kekuatan, ekonomi, keuangan, penghargaan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang pertama kita terima berkat karena karunia Tuhan. Yang kedua kita terima berkat karena penghargaan. Mungkin ada sesuatu yang kita buat dan itu menyenangkan hati Tuhan.
Dan dalam hatinya dia ingin memblessing, dia ingin memberkati kita. Makanya kita terima berkat itu. Amin. Salomo menyentuh hati Tuhan, ya karena dia mengambil keputusan. Saya nggak perlu harta, saya nggak perlu yang lain, saya perlu hikmat aja. Dan Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Semuanya dikasih. Karena apa? Karena ada sikap yang menyentuh hati Tuhan. Dan banyak kisah-kisah lain dalam Alkitab ketika orang menyentuh hatinya Tuhan, dan Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Jadi yang kedua, kita bisa menerima berkat karena kita berbuat sesuatu, karena kita lakukan sesuatu dan kita terima penghargaan. Yesus ketika dia menang atas iblis dalam penggodaannya dan cobaannya, ketika dia telah mengalahkan dosa, mengalahkan maut hingga mati di kayu salib, Allah memberikan penghargaan kepada dia. Apa penghargaannya? Namanya menjadi nama di atas segala nama. Kemuliaan Allah turun untuk Yesus Kristus. Itulah penghargaan. Jadi kita juga bisa menerima penghargaan-penghargaan Tuhan ketika kita berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Daud sering menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Daud juga bukan orang sempurna. Dia beberapa kali jatuh dalam dosa. Tapi ada perilaku dia yang menyenangkan hati Tuhan. Apa? Daud adalah penyembah Tuhan. 7 kali dalam 1 hari dia menyembah Tuhan. Dan itu membuat hati Tuhan berkenan kepadanya. Hati Tuhan respect, dan Daud terima penghargaan, kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apalagi yang bisa membuat kita diberkati? Alkitab juga mengajarkan kepada kita diberkati karena pilihan-pilihan kita. Di dalam Ulangan atau dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, pilihlah berkat. Tuhan memperbentangkan berkat dan kutuk. Kita boleh memilih berkat, kita boleh memilih kutuk. Tapi Alkitab katakan mendorong kita, pilihlah berkat. Pilih. Jadi ada satu hal yang harus kita pilih untuk kita menerima berkat. Ada komitmen. Yosua dengan keluarganya berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dia memilih beribadah. Dan apa akibat dari pilihan dia? Tuhan memberkati Yosua dan keluarganya. Jadi ada banyak pilihan-pilihan hidup yang kita bisa ambil. Dan pilihan itu mengakibatkan berkat atau kutuk. Jadi berkat kita bisa terima ketika kita memilih sesuatu yang benar, berkenan kepada Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan itu membuat Tuhan ingin mencurahkan berkatnya yang berlimpah-limpah. Dan yang terakhir, bagaimana kita menerima berkat? Yang saya lihat juga dalam Alkitab, kita menerima berkat ketika kita memenangkan peperangan. Jadi ada kalanya, ada waktu di mana kita akan menerima berkat kalau kita pergi berjuang, kita pergi merebut, kita pergi menduduki, kita pergi mengambil berkat itu, kita pergi berperang. Yosua dan bangsa Israel tidak akan pernah sampai kepada janji Tuhan menduduki tanah perjanjian, yaitu Kanaan, kalau mereka tidak berperang. Mereka berperang, mengalahkan orang Amori, mengalahkan orang Amalek, mengalahkan bangsa-bangsa yang besar, yang kata pengintai-pengintai itu gede-gede seperti raksasa, orang enak dan sebagainya. Dan mereka berperang, dan Tuhan bersama dengan mereka. Jadi ada berkat yang juga kita akan dapatkan kalau kita berperang, kalau kita merebutnya. Kalau kita tidak berperang, kalau kita tidak merebutnya, kita tidak akan dapat. Ini berkat tingkat tinggi. Nah, dan berkatnya juga luar biasa dahsyat. Amin. Ya. Jadi itulah kira-kira bagaimana kita mendapat
berkat dari Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, berapa banyak sih kita akan diberkati Tuhan? Saya tidak bisa mengatakan. Saya cuma tahu beberapa kata. Unlimited. Amin. Tak terbatas, saudara. Kalau mau bilang berapa banyak, tak terbatas. Hari ini kita bisa dapat, besok kita bisa dapat, terus sampai kita mati dapat. Dan seberapa banyak, tidak terbatas juga. Saya berani mengatakan seberapa banyak sih? Ya, yang pertama adalah unlimited. Sebanyak Tuhan mau ngasih. Amin. Yang kedua, sebanyak kita percaya. Kita mau percayanya seberapa? Kita mau percaya 100, mungkin yang kita dapat 100. Kita mau percaya 1000, yang kita dapat 1000. Kita mau percaya 1.000.000, yang Tuhan kasih 1.000.000. Jadi pada intinya tak terbatas. Dan jangan pernah batasi Tuhan untuk memberkati kita. Karena kita kadang-kadang sebagai manusia ukurannya kecil kan. Udah cukup Tuhan, cukup gitu. Baru kecil aja udah kaget. Padahal Tuhan ingin memberkati kita sampai berlimpah-limpah. Saya meyakini kehidupan orang benar akan sampai pada satu titik. Hidup tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Amin. Saya mempercayai itu. Saya mau hidup tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya nggak tahu bagaimana caranya Tuhan dan iman saya bekerja. Tapi saya punya keyakinan saya tidak akan kekurangan fasilitas dan sarana apapun untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan hari-hari ini banyak orang diberkati berlimpah-limpah. Mau pelayanan di mana? Mau pelayanan di ujung bumi, Tuhan sudah sediakan dana. Amin. Mau misi di mana? Mau misi di bulan, mau misi di planet Mars, mau misi di tempat planet-planet yang banyak alinnya sana. Tuhan sudah sediakan dananya. Tapi tergantung iman kita sampai di mana. Artinya Yesus sudah memberi contoh. Waktu Yesus di muka bumi, ya, lahirnya memang di kandang, tapi bukan dia berarti orang miskin ya. Sorry, hotel penuh. Ya, bukan karena nggak bisa bayar hotel, hartanya banyak, saudara. Ya, emas apa semua banyak datang setelah itu dari banyak orang yang mempersembahkan emas dan sebagainya. Jadi bukan nggak bisa cari penginapan, bayar penginapan, memang penuh. Dan selama hidup Yesus, coba apa yang Yesus butuhkan? Selalu ada nggak? Selalu ada. Dia perlu ke Yerusalem, perlu transportasi. Tiba-tiba ada keledai. Dan dia naik keledai. Kalau sekarang ada Alphard gitu ya kira-kira. Tiba-tiba ada Alphard, ada Fortuner, ada yang nganter, ada yang driver. Jadi dia tidak pernah kekurangan. Itu kualitas hidup orang-orang benar. Amin. Itulah kualitas hidup kita. Saya juga berkali-kali mengalami itu. Kalau saya mau bermisi, saya pernah waktu itu begitu dapat tentang visi Eropa, ya, menginjili dan melayani di sana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya tidak punya tabungan dan saya tidak punya dana yang cukup. Waktu saya mendapatkan visi itu, saya mungkin itu pun juga dikasih orang, hanya punya $10. Saya pegangan waktu itu. Tapi dengan $10 saya bisa hidup. Awalnya $10 saya bisa hidup 2 tahun di Eropa. Haleluya. Jadi waktu masuk Schiphol, bandara di Amsterdam, saya ditanya sama petugas, kamu mau berapa lama di Belanda? Saya bilang 3 bulan. Bawa kartu kredit? Gak punya. Rekening bank? Ada, tapi sedikit. Uang cash? Ada, $100. Hah? Petugas, $100, uang $100 diambil. Dibilang temannya, lihat nih, $100 mau tinggal 3 bulan di Holland. Jadi saya diintegrasi, dimasukin di kamar khusus
lalu dipanggil siapa yang membantu saya di Belanda, dan saya dibantu oleh teman saya, dan teman saya datang, dan akhirnya teman saya bernegosiasi dan saya bisa keluar dari bandara. Dan setelah itu mujizat demi mujizat terjadi, saudara. Saya bukan hanya ke Belanda, saya ke Prancis, ke Jerman, ke Ceko, dalam sebulan kali melayani di tempat-tempat itu. Dana mengalir dari Tuhan, dan bahkan bisa sampai 2 tahun. Kalau ada visi, pasti ada penyediaan dari Tuhan. Amin. Jadi kita jangan khawatir dengan hidup kita ini. Kita mau apa? Kita mau bervisi, kita mau bermisi, kita mau berbisnis yang konteksnya kerajaan Allah, mau bekerja yang konteksnya kerajaan Allah, jangan takut. Ya, modal akan datang dari Tuhan. Amin. Panggil, perkatakan modal itu datang. Perkatakan partner-partner bisnis itu datang. Perkatakan orang-orang yang membangun, orang-orang yang bekerja sesama untuk datang. Saudara, hari-hari ini Tuhan akan berkati kita berlimpah-limpah. Sejauh mana kita punya iman untuk hidup seperti itu. Jadi, seberapa banyak kita akan diberkati? Tak terbatas. Sekali lagi pertanyaan yang kedua, seberapa lama kita akan diberkati? Selama-lamanya. Amin. Kita bukan diberkati hari ini, kita bukan juga besok, tapi kita minggu besok, tahun besok, 10 tahun yang akan datang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, sampai Tuhan datang. Amin. Sampai Tuhan menjemput kita dan kita hidup dalam kekekalan Allah. Itulah lamanya kita diberkati Tuhan. Jadi kita bisa katakan kita diberkati Tuhan dari kita bertobat dan menyerahkan hidup kita sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Nah, itu bicara kita diberkati. Fantastis, luar biasa. Amin. Jadi jangan pernah ragu tentang kehidupan kita. Kehidupan kita sudah ditakdirkan untuk diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mainkan iman saudara, mainkan mujizat-mujizat dalam mulut saudara. Katakan itu, percayailah, maka kita akan menerimanya. Nah, yang kedua yang kita perlu pelajari adalah hidup kita juga untuk memberkati. Karena kita berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, engkau akan diberkati berlimpah-limpah, engkau akan terima Kanaan, engkau akan terima keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut, dan seterusnya dan seterusnya. Engkau kepala bukan ekor, engkau adalah barisan yang kuat, engkau adalah orang-orang kaya di muka bumi. Abraham orang kaya di muka bumi pada saat itu. Tapi Alkitab juga katakan kepada kita apa? Dan kamu akan menjadi berkat. Jadi yang kedua, kita akan juga menjadi berkat. Di samping kita diberkati Tuhan, kita juga akan menjadi berkat. Ini yang membanggakan saudara. Kita tidak menikmati berkat kita sendiri, tapi kita juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir saudara, ya kalau kita bukan dipikir-pikir, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan dan kita renungkan benar-benar, waktu kita memberkati berarti apa? Berarti kita menciptakan keberlangsungan hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Jadi kapan kita diberkati terus? Ketika kita memberi terus. Ketika kita memberkati, maka kita diberkati terus. Bisa jadi ketika kita berhenti memberkati, berhenti juga diberkatinya. Karena memberkati adalah keberlangsungan untuk hidup kita diberkati. Makanya Alkitab katakan takaran berkat itu adalah sejauh mana dan seberapa banyak kita memberi. Sebanyak itulah kita akan diberkati, bahkan dikalikan oleh Tuhan. Dikalikan bisa kali 10, bisa kali 100, bisa kali 1000. Yang penting kita sudah memberi. Jadi keberlangsungan diberkati kita juga bisa melalui memberi. Dan ukuran kita diberkati adalah sejauh mana
seberapa banyak kita memberkati, akan dikembalikan kepada kita dan dikalikan. Amin. Dan dipangkat-pangkatkan. Makanya kaget kita, kok cuma membantu orang 1 juta, 2 juta, atau kita dapat berkat dari Tuhan 100 juta. Amin. Kita membantu orang 10.000, 20.000, yang kesusahan, tahu-tahu kita dapat berkat dari Tuhan jutaan. Itu berarti apa? Tuhan kembalikan dan dikalikan. Amin. Jadi bukan penambah, tapi perkalian. Dan kalau kita memberkati, Bapak Ibu kasih Tuhan, berarti kita mengambil peran untuk jadi berkat. Karena konsep Tuhan, kita adalah orang yang jadi berkat. Amin. Kita diciptakan untuk orang yang jadi berkat. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu diulang-ulang. Ya. Di Abraham dikatakan, aku berkati engkau dan kau akan menjadi berkat. Itu yang paling top firman-Nya. Tapi semuanya sama. Ya. Di perjanjian baru, Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Jadi garam dan terang, berkat. Dan kamu akan menerima berkat berkelimpahan daripada Tuhan ketika kita hidup di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pastikan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Imani itu, dapatkan itu. Tadi kita pelajari, ada kasih karunia, ada pilihan berkat, ada juga peperangan, ada juga perjuangan. Apapun caranya kita dapatkan. Karena apa? Karena dengan kita diberkati berlimpah-limpah, kita bisa memberkati orang berlimpah-limpah juga. Dan waktu kita memberkati orang berlimpah-limpah, maka akan kembali lagi berkat kepada kita. Dan seterusnya, sampai kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita adalah orang-orang yang layak diberkati. Ada Kanaan, ada kekayaan, ada kekuatan, ada kesehatan ilahi, ada keluarga bahagia, ada apa saja. Tuhan sudah janjikan buat kita semua. Selamat untuk hidup dalam berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Haleluya.